Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari Dragon Ball Super. Pada series ini, secara keseluruhan ceritanya ditulis oleh Akira Toriyama dan disebut sebagai lanjutan resmi dari cerita Dragon Ball Z setelah berakhirnya Majin Buu Saga. Nah, Dragon Ball Super sendiri memulai penayangannya pada 5 Juli 2015 dan tamat pada 25 Maret 2018. Dengan jumlah episode 131 yang diproduksi oleh Toei Animation dan ditayangkan di saluran TV Jepang yaitu Fuji TV. Dragon Ball Super sendiri mengambil latar cerita setelah Goku dan teman-temannya berhasil mengalahkan Majin Buu dan membawa kedamaian kembali ke bumi sekali lagi. Namun ternyata muncul ancaman baru yang lebih kuat yang mengancam bumi, dan ancaman baru tersebut yaitu seorang dewa penghancur yang dikenal dengan nama Beerus. Nah, mampukah Goku dan kawan-kawannya menghentikan ancaman besar tersebut yang akan mempertaruhkan nasib bumi dari kehancuran yang dibawa oleh sang dewa penghancur? Dan berikut seluruh alur cerita Dragon Ball Super versi Tokunime. Dragon Ball Super sendiri melanjutkan kisah Goku dan teman-temannya pasca 1 tahun setelah berakhirnya Majin Buu Saga. Kini, bumi dan alam semesta telah mendapatkan kembali kedamaiannya setelah Goku berhasil mengalahkan Kid Buu dengan Super Genki Damanya. Namun, ancaman baru dan lebih berbahaya akan segera tiba ke bumi, yaitu dari seorang dewa penghancur yang bernama Beerus, yang kini telah terbangun dari tidur panjangnya selama 15 tahun. Setelah bermimpi bertarung melawan Super Saiyan God. Setelah itu, Beerus pun menanyakan soal masa Saiyan yang masih tersisa kepada asistennya yang bernama Whis. Ia menjelaskan bahwa saat ini tersisa 2 orang Saiyan murni dan 3 keturunannya yang mana kelimanya tinggal di bumi. Setelah Beerus melihat rekam jejak pertarungan Super Saiyan Goku melawan Frieza, ia pun semakin tertarik untuk datang ke bumi dan berharap bisa bertarung dengan seorang Saiyan yang bisa menjadi Super Saiyan God. Hingga akhirnya Beerus dan Whis sampai ke bumi dan menanyakan soal Super Saiyan God kepada para Saiyan yaitu Goku, Gohan, Vegeta, Trunks, dan Goten. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui soal Super Saiyan God tersebut, dan Beerus pun mengancam kalau dia akan menghancurkan bumi bila mana tidak ada yang bisa mewujudkan keinginannya mengenai Super Saiyan God. Hingga akhirnya Goku pun memberikan sebuah saran agar menggunakan Dragon Ball, dan Shenron pun dipanggil untuk mendatangkan Super Saiyan God. Akan tetapi menurut Shenron bahwa Super Saiyan God telah lama menghilang ketika ia melawan para Saiyan jahat di masa lalu. Namun Shenron menjelaskan cara menjadi seorang Super Saiyan God diperlukan 6 orang Saiyan, yang mana kelimanya menyalurkan energinya ke salah satu orang yang dipilih untuk menerima energi tersebut, dan akhirnya akan terwujud sebagai seorang Super Saiyan God. Akhirnya dimulailah ritual tersebut dengan dipilihnya Goku sebagai yang menampung semua energi tersebut karena Goku memiliki hati yang baik dan polos, sehingga ada kemungkinan bisa menjadi Super Saiyan God. Kelima Saiyan pun berkumpul dan menyalurkan energinya kepada Goku yang dimulai dari Gohan, Vegeta, Trunks, Goten, dan terakhir Pan, yaitu anak dari Gohan dan Videl yang masih dalam kandungan Videl. Tidak disangka-sangka akhirnya Super Saiyan God pun berhasil diwujudkan, yang mana Goku berubah menjadi Super Saiyan God dengan penampilan rambut merah dan tubuh menjadi kurus. Dengan kekuatan barunya, Goku pun bertarung melawan Beerus, dan dalam pertarungan tersebut bahwa Goku mampu bertarung imbang melawan Beerus. Namun sayangnya lawan yang Goku hadapi adalah seorang dewa penghancur, yang akhirnya Goku pun tidak bisa menang melawannya dan ia pun akhirnya kalah oleh Beerus. Karena para Saiyan mampu mewujudkan keinginan Beerus untuk bertarung melawan Super Saiyan God, akhirnya bumi pun tidak jadi dihancurkan, dan Beerus pun bersama Whis mengajak Goku dan Vegeta untuk berlatih di planetnya agar mereka berdua bisa menguasai God Ki, yaitu kekuatan Super Saiyan God. Beberapa minggu telah berlalu setelah kemunculan dewa penghancur Beerus ke bumi. Kita pun diperlihatkan Goku dan Vegeta yang kini sedang berlatih di planet Beerus lewat bimbingan dari Whis, yang ternyata adalah guru dari Beerus juga. Namun tanpa mereka sadari bahwa musuh bebuyutan mereka kembali bangkit, tiada lain adalah Frieza yang kini telah dibangkitkan kembali lewat permintaan kepada Shenron yang dilakukan oleh anak buahnya yaitu Sorbet. Frieza yang memiliki dendam terhadap para Saiyan, ia pun akhirnya bersama para pasukannya pergi ke bumi.
Dan di bumi pun Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Kuririn, serta Master Roshi sudah menunggu kedatangan Frieza dan para pasukannya. Akhirnya Frieza dan para pasukannya tiba di bumi, namun Gohan beserta yang lainnya terlihat mampu dengan mudahnya melawan para pasukan dari Frieza, hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan para pasukan Frieza. Serta Gohan berhasil mengalahkan anak buah terkuat dari Frieza, yaitu Shisami, dengan kekuatan Super Saiyan-nya hanya dengan satu pukulan saja. Namun sayangnya Frieza yang saat ini telah menjadi lebih kuat karena melatih dirinya baik secara mental dan fisik, sehingga bisa mengalahkan Gohan dengan mudahnya. Namun akhirnya Goku dan Vegeta tiba di bumi, dan Goku pun memulai pertarungannya dengan Frieza dan berakhir imbang. Sampai akhirnya Goku pun menunjukkan kekuatan barunya, yaitu Super Saiyan Blue, yang merupakan penggabungan kekuatan antara Super Saiyan biasa dengan Super Saiyan God. Tetapi sayangnya Frieza juga menunjukkan perubahan barunya yang ia sebut sebagai Golden Frieza. Goku Super Saiyan Blue pun bertarung dengan Golden Frieza. Terlihat dalam pertarungan ini awalnya terlihat imbang dari keduanya, namun Goku akhirnya membuat Frieza kewalahan melawannya. Tetapi sayangnya Goku yang lengah diserang oleh serangan kejutan dari anak buahnya Frieza, yaitu Sorbet, yang akhirnya membuat Goku sekarat dan hampir mati. Namun ia berhasil ditolong oleh Kuririn yang memberikannya Senju. Sementara itu Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Blue, dan ia pun berhadapan dengan Golden Frieza dan mampu membuat Frieza tidak berdaya melawannya. Dan di saat Vegeta akan menghabisinya, ternyata Frieza meledakkan bumi dan akhirnya bumi pun hancur bersama penghuninya. Namun Goku dan yang lainnya selamat berkat bantuan dari Beerus dan Whis. Setelah itu Whis pun memutarbalikkan waktu sebelum Frieza meledakkan bumi, dan akhirnya Frieza pun berhasil dihabisi oleh Kamehameha dari Goku. Setelah berakhirnya masalah Frieza di bumi, akhirnya bumi pun mendapatkan kembali kedamaiannya. Sementara itu, Goku dan Vegeta melanjutkan kembali pelatihan mereka bersama Whis, hingga akhirnya mereka bertemu dengan Champa yang merupakan saudara dari Beerus sekaligus seorang dewa penghancur dari alam semesta 6. Kedatangan Champa untuk menantang Beerus dalam sebuah turnamen bela diri antara alam semesta 7 dan alam semesta 6 dengan hadiahnya yaitu Super Dragon Ball yang dapat mengabulkan semua permintaan tanpa ada batasan. Tujuan Champa sendiri kalau menang ia ingin memindahkan bumi yang ada di alam semesta 7 ke alam semesta 6 karena bumi di alam semestanya telah mengalami kehancuran karena peperangan. Beerus pun menerima tantangan tersebut dan terbentuklah tim dari alam semesta 7 yang terdiri dari Goku, Vegeta, Piccolo, Buu, dan Monaka, peserta yang dipilih oleh Beerus sendiri. Singkat cerita, dimulailah turnamen tersebut dan dalam tahap awal yaitu ujian tulis yang mana Buu harus tersingkir karena ketiduran. Hingga akhirnya tibalah tahap selanjutnya yaitu pertarungan 1 lawan 1. Pada awal pertarungan Goku melawan Botama dan ia berhasil mengeluarkan Botama dari arena. Dan pada pertarungan kedua Piccolo melawan Pros yang memiliki kemiripan dengan Frieza terutama kelicikannya. Pros akhirnya didiskualifikasi karena curang menggunakan sebuah alat dan akhirnya Piccolo pun menang. Selanjutnya Vegeta melawan sebuah robot yaitu Mageta dan ia pun berhasil mengalahkannya. Karena Mageta lemah mentalnya bila ada yang mengejeknya sehingga Vegeta bisa menang. Setelah itu Vegeta melanjutkan pertarungan selanjutnya melawan Kaba yang sama seorang Saiyan dan ia mengajari Kaba cara menjadi Super Saiyan agar bisa serius melawannya. Namun akhirnya Kaba kalah oleh Super Saiyan Blue Vegeta. Hingga tibalah pertarungan terakhir Vegeta karena kali ini ia akan kalah oleh Hit yang merupakan petarung terkuat alam semesta 6 dan ternyata dengan satu pukulan saja Hit berhasil mengalahkan Vegeta. Sekarang tibalah pertarungan Goku melawan Hit yang mana Goku mengeluarkan Super Saiyan Blue Kaioken sehingga bisa melawan teknik penghentian waktu dari Hit. Namun akhirnya Goku pun kalah oleh Hit karena untuk saat ini Hit lebih kuat dari Goku dan ditambah tubuh Goku mengalami cedera karena teknik Kaiokennya. Tibalah pertarungan terakhir antara Monaka dengan Hit dan dalam pertarungan ini Hit sudah merasa puas dengan pertarungannya melawan Goku. Sehingga ia akhirnya lebih memilih mengalah melawan Monaka. Dan akhir pertandingan ini dimenangkan oleh alam semesta 7 dan Beerus memanggil Super Shenron untuk membuat permintaannya agar bumi di alam semesta 6 kembali dipulihkan, yang akhirnya bumi di alam semesta 6 telah kembali pulih.
Selain itu juga, setelah berakhirnya turnamen tersebut bahwa Goku bertemu dengan Zeno yang merupakan dewa seluruh alam semesta. Zeno pun sangat senang dengan pertarungan tersebut dan ia berniat mengadakan turnamen bela diri selanjutnya yang mencakup seluruh alam semesta. Selain itu juga, Zeno berteman dengan Goku dan memberikan sebuah alat yang membuat Goku bisa memanggilnya. Tidak berselang lama setelah berakhirnya turnamen tersebut, mereka pun dikunjungi oleh Trunks masa depan yang meminta bantuan untuk melawan Black Goku yang sedang mengacau di bumi masa depan. Akhirnya Goku bersama Vegeta serta Bulma ikut dengan Trunks menuju bumi masa depan. Terungkap bahwa Black Goku adalah Zamasu, yaitu calon Kaioshin dari alam semesta 10 yang mengambil alih tubuh Goku dengan menggunakan Super Dragon Ball. Sementara itu, di masa sekarang bahwa Beerus memusnahkan Zamasu untuk menghentikan rencananya. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi waktu di Trunks masa depan karena berjalannya waktu Trunks masa depan telah menciptakan universe baru dengan waktunya sendiri. Akhirnya Trunks dengan bantuan Goku dan Vegeta melawan Black Goku dan juga kemunculan Zamasu lain yang datang dari waktu lainnya. Dan akhirnya Black Goku dan Zamasu bergabung menjadi Fused Zamasu. Tidak ketinggalan juga bahwa Goku dan Vegeta pun bergabung menjadi Vegito dan berhasil bertarung imbang bahkan hampir bisa mengalahkannya. Namun sayangnya waktu fusion mereka habis. Namun Trunks dengan Super Saiyan Drag-nya serta serangan Spirit Sword-nya berhasil menebas tubuh dari Zamasu yang akhirnya lenyap. Namun ternyata Zamasu belum kalah karena ia abadi. Akhirnya Zamasu yang sudah tidak memiliki tubuh dan hanya energi saja menyatu dengan bumi dan menampilkan siluet dari Zamasu. Akhirnya Goku pun memanggil Zeno dari masa depan dengan alat yang diberikan oleh Zeno di masa lalu. Dan akhirnya Zamasu pun dilenyapkan oleh Zeno beserta dunia Trunks masa depan yang ikut lenyap. Tetapi Goku dan yang lainnya berhasil selamat dengan segera kembali ke waktu masa sekarang. Dan akhirnya pertarungan melawan Black Goku dan Zamasu telah berakhir. Setelah itu Whis pun menjelaskan bahwa Trunks dan Mai bisa kembali ke waktu asal mereka, yaitu waktu di mana Black Goku dan Zamasu tidak pernah ada karena secara tidak langsung dengan dimusnahkannya Zamasu di waktu sekarang oleh Beerus telah membuat garis waktu baru sehingga Trunks bersama Mai bisa kembali ke waktunya tersebut. Kemudian tibalah waktunya di mana Trunks dan Mai akan kembali ke waktu asal mereka, yaitu di masa depan. Di saat Trunks akan kembali, ia pun dikejutkan oleh kemunculan dari Gohan masa sekarang yang menyampaikan salam perpisahan kepada Trunks. Tentunya Trunks pun teringat dengan Gohan di waktunya yang merupakan gurunya yang sudah lama meninggal. Trunks sambil mengingat kembali sosok dari Gohan masa depan setelah melihat Gohan masa kini, ia pun kembali ke waktunya dengan semangat dan harapan baru untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi bumi masa depan yang sudah dipercayakan oleh Gohan masa depan kepada Trunks sebagai petarung terakhir di waktunya. Di lain sisi bahwa Goku menemui Zeno dan mempertemukannya dengan Zeno masa depan, dan kedua Zeno pun menjadi teman serta keduanya akan memulai turnamen bela diri alam semesta yang akan mempertaruhkan nasib dari seluruh alam semesta, karena alam semesta yang kalah akan dimusnahkan oleh kedua Zeno. Akhirnya kabar tersebut sampai kepada Gohan dan ia pun bersedia untuk mengikuti turnamen tersebut dan membantu Goku mengumpulkan para petarung lainnya. Selain itu juga Gohan pun memulai kembali pelatihannya dengan Piccolo dan dalam waktu singkat ia berhasil membangkitkan kembali kekuatan penuhnya, yaitu Ultimate Form. Setelah itu Gohan menantang Goku untuk menguji kekuatan penuhnya saat ini, dan dalam pertarungan ini bahwa Gohan berhasil mendesak Goku untuk mengeluarkan Super Saiyan Blue Kaioken-nya. Setelah berakhirnya pertarungan ayah dan anak tersebut, Goku pun mempercayakan posisi pemimpin tim alam semesta 7 kepada Gohan. Dan singkat cerita terkumpullah 10 petarung dari alam semesta 7 yang akan mengikuti turnamen tersebut, di antaranya yaitu Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo, Tenshinhan, Krillin, Master Roshi, Android 17 dan 18, serta yang terakhir adalah Frieza yang Goku bawa dari neraka untuk membantunya, dengan jaminan bahwa Frieza akan dibangkitkan lagi setelah turnamen berakhir. Akhirnya diperlihatkanlah sosok dari para petarung dari alam semesta lain, dan ada salah satu petarung yang sangat ditakuti oleh petarung lainnya, yaitu Jiren, seorang petarung dari alam semesta 12. Hingga akhirnya dimulailah pertarungan Battle Royale tersebut, yang mana berhasil mengeluarkan lawannya dari dalam arena maka ia menang.
Dalam pertarungan ini terlihat bahwa telah banyak para petarung yang telah keluar dari arena. Begitupun dengan para petarung dari alam semesta 7 yang telah keluar arena seperti Krillin, Tenshinhan, Master Roshi, Piccolo, dan Android 18. Serta menariknya juga ketiga Saiyan dari alam semesta 7 yaitu Goku, Gohan, Vegeta, mereka mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam turnamen ini. Yang dimulai dari Gohan dengan Ultimate Form-nya telah berhasil mengalahkan beberapa lawan tangguh, hingga akhirnya harus keluar arena untuk rencananya mengeluarkan Dispo lewat bantuan dari Frieza. Selain itu juga Vegeta berhasil mendapatkan perubahan baru yaitu Super Saiyan Blue Evolution, dan dengan kekuatan barunya ini akhirnya mampu mengeluarkan Toppo dari arena, namun akhirnya Vegeta harus keluar arena setelah diserang oleh Jiren. Hingga akhirnya tibalah pertarungan Goku melawan Jiren. Dalam pertarungan ini Goku berhasil membangkitkan Ultra Instinct-nya dan menyempurnakannya menjadi Mastered Ultra Instinct. Namun semua usaha dari Goku belum cukup untuk bisa mengalahkan Jiren yang telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, hingga akhirnya keduanya telah mencapai batasnya. Namun berkat bantuan dari Android 17 dan Frieza yang keduanya masih berada di dalam arena, akhirnya membantu Goku untuk pertarungan terakhir melawan Jiren. Hingga akhirnya Goku dan Frieza memutuskan untuk keluar arena bersama Jiren setelah melakukan serangan terakhir. Hingga akhirnya di dalam arena pertarungan tersisa satu-satunya petarung terakhir yaitu Android 17 dan banyak alam semesta lain yang sudah dilenyapkan oleh Zeno. Kemudian Android 17 mendapatkan kesempatan untuk meminta permohonan kepada Super Shenron, dan ia pun meminta agar alam semesta lain yang sudah dilenyapkan untuk dikembalikan kembali. Dan akhirnya diperlihatkan bahwa alam semesta lain telah kembali dipulihkan berkat permintaan dari Android 17 kepada Super Shenron. Yap, akhir dari turnamen ini berakhir dengan ending yang bahagia, di mana Goku dan yang lainnya kembali ke bumi dengan membawa kemenangan, serta alam semesta lain pun telah dipulihkan kembali. Akan tetapi Goku dan yang lainnya tidak bisa lengah karena kini musuh lama mereka yaitu Frieza telah dibangkitkan kembali oleh Whis sebagai tanda terima kasih karena telah ikut membantu kemenangan alam semesta 7. Dan cerita pun ditutup oleh Goku dan Vegeta yang melakukan latihan tanding untuk menentukan yang terkuat di antara mereka berdua. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.